Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membahas digitalisasi Desa Punggul dan relevansinya dengan konsep Smart ASN dan penerapan pilar literasi digital. Perkenalkan, nama saya Hengki Ardina Taulu, Angkatan 2, Kelompok 4, Pelatihan Dasar CPNS tahun 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Provinsi Sumatera Utara. Desa Punggul merupakan salah satu desa di Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung yang berprestasi mencerminkan keberhasilan administratif serta menggambarkan inovasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 3.293 jiwa yang tersebar di beberapa banjar dinas, desa ini memanfaatkan digitalisasi sebagai pilar utama dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui sistem SIADEG, masyarakat bisa mengurus surat-surat administrasi dalam waktu kurang dari 5 menit, tanpa antrean yang panjang dan tanpa ribet. Tak hanya untuk warga, pelayanan internal desa juga ditingkatkan melalui SIGADIS. Absensi laporan kerja staf desa dilakukan secara online, akurat dan transparan. Website desa menjadi pusat informasi, mulai dari transparansi keuangan, data pembangunan, hingga pengaduan digital melalui SIM BPD. Semua bisa diakses dengan mudah. Partisipasi warga bukan hanya diajak, tetapi difasilitasi. Tak berhenti di teknologi, Desa Punggul juga menggerakkan ekonomi masyarakat lewat BUMDes, koperasi, kelompok tani, dan UMKM lokal. Inilah bentuk nyata kemandirian ekonomi desa yang terus tumbuh. Di sisi kesehatan, desa siaga dan tenaga medis yang responsif dan fasilitas darurat yang siap 24 jam. Desa Punggul telah meraih berbagai penghargaan nasional dan menjadi tempat belajar bagi desa lain untuk berkembang melalui teknologi untuk kesejahteraan masyarakat. Sekarang bagaimana hubungannya dengan konsep Smart ASN? Nah, Smart ASN bukan sekedar ASN yang mahir menggunakan teknologi. Lebih dari itu, Smart ASN adalah mereka yang memahami dengan baik kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta menjunjung tinggi kode etik dan perilaku sebagai pelayan publik. Di era digital saat ini, kemampuan teknis harus dibarengi dengan literasi digital yang memadai. Literasi digital meliputi kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Ini menjadi bekal penting agar ASN mampu menjalankan tugas secara efektif dan bertanggung jawab. Tanpa pemahaman yang tepat, ASN bisa saja terjebak dalam praktik negatif bermedia sosial seperti penipuan, penyebaran hoaks, atau konten viral yang merugikan diri sendiri maupun instansi. Maka menjaga keamanan digital menjadi prioritas, mulai dari penggunaan kata sandi yang aman, pembaruan sistem, hingga kehati-hatian saat membagikan informasi pribadi atau institusional. Karena jejak digital itu nyata dan bersifat permanen. ASN mengelola akun media sosial dengan bijak menggunakan aplikasi keamanan untuk menyimpan data. Maka menjaga keamanan digital menjadi prioritas, mulai dari penggunaan kata sandi yang aman, pembaruan sistem, hingga kehati-hatian saat membagikan informasi pribadi atau institusional. Karena jejak digital itu nyata dan bersifat permanen. ASN bersama keluarga menjadi role model, memberi edukasi digital di masyarakat. ASN juga memiliki tanggung jawab sosial sebagai agen perubahan. ASN harus menjadi contoh di lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat dalam menggunakan teknologi secara sehat dan produktif. ASN bekerja membantu masyarakat menjaga integritas serta belajar teknologi. Jadi menjadi Smart ASN berarti memahami dan menjalankan peran sebagai abdi negara
dengan literasi digital yang kuat, sikap yang bijak, serta etika yang terjaga. Dengan demikian, ASN tidak hanya siap menghadapi tantangan zaman, tetapi juga menjadi pelayan publik yang berintegritas dan berdaya saing. ASN siap bertransformasi menuju birokrasi yang berbasis teknologi dan berdaya saing global. Konsep Smart ASN sangat relevan dengan upaya digitalisasi Desa Punggul karena pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Digitalisasi Desa Punggul telah mencakup layanan administrasi dan seluruh pelayanan masyarakat. Hal ini menjadi contoh nyata bagaimana konsep Smart ASN mampu menjadi agen perubahan dan mendekatkan pemerintah dengan rakyat secara efektif dan efisien. Baik, kita sudah di penghujung video. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.